Tubuh langsing dan ideal kerap diidentikan sebagai obsesi para wanita. Padahal, kaum pria pun memiliki keinginan yang tidak jauh berbeda. Cukup banyak cara yang ditempuh untuk mencapai impian tersebut. Dari program diet yang ketat, sampai olahraga yang secara intens pun dilakukan, semata untuk memperoleh bentuk tubuh yang proporsional, sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa usaha-usaha tersebut tak selamanya berbuah manis. Tak jarang pula yang justru jatuh sakit karena menjalankan pola makan yang salah dan terlalu memforsir dirinya. Sahabat Excellent, sahabat saya kali ini adalah seorang pionir dari sebuah program pelangsingan tubuh. Ia berhasil memperkenalkan metode baru dalam melangsingkan tubuh dengan cara yang aman dan menyenangkan. Ia menganggap tubuh langsing merupakan bentuk investasi manusia karena langsing mampu memupuk rasa percaya diri dan menuntun kita ke dalam hidup yang lebih sehat. Mari kita akan temui sahabat saya ini, Master of Hypnolangsing, Julie Triharto. Halo Master, apa kabar? Baik. Senang sekali nih saya diundang ke tempatnya. Oke. Tempatnya asik banget loh ini. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Iya, Master, ini sahabat Excellent pengen tahu nih ceritanya, perjalanan karir, perjalanan hidup, perjalanan bisnisnya Master Julie ini gimana? Mungkin kalau di salah satu sih sesuatu yang biasa-biasa, sama seperti teman-teman yang lain. Oke, sahabat-sahabat Excellent. Iya. Kita dari daerah, bukan dari Jakarta. Oh gitu. Dan merantau ke Jakarta setelah beberapa tahun yang lalu. Oke. Boleh tahu daerahnya di mana? Di satu daerah, satu kota kecil di Jawa Tengah. Oke. Saya sampai SMA di Purwokerto. Kuliah di kampus teknik di Banjar. Dan beranjak mulai dari kampus teknik inilah mulai saya memahami tentang teknologi. Dan kemudian, tetapi cita-cita saya dulu itu pengen jadi seorang dokter, Coach. Oh really? Oh oke. Jadi seorang dokter, terus kemudian sepertinya perjalanan hidup mengarahkan saya akhirnya ke dunia teknik. Waktu itu teknik informatika saya di SD Telkom Bandung. Dan kemudian saya membuka bisnis di bidang IT. Kemudian entah kenapa akhirnya mengarahkan saya kembali ke dunia di mana membantu orang lain. Passion saya akhirnya sekaranglah menjadi seorang hipnoterapis, dan setelah menjadi hipnoterapis inilah mulai perjalanan saya di tahun 2005. Saya memutuskan untuk masuk dunia hipnoterapi dan belajar tentang apa itu hipnoterapi, NLP, juga teknik-teknik coaching itu sudah cukup lama. Tahun 2001-2002 saya mulai belajar NLP saat itu. Tahun 2005 mulai meyakini diri bahwa ternyata skill saya bisa dibutuhkan banyak orang dan bisa membantu diri saya sendiri juga. Saat itu memang ada satu hal yang dalam kehidupan saya itu perlu self terapi. Waktu itu orang tua saya meninggal dua-duanya, dan saya merasa perlu melakukan self terapi untuk diri saya. Dan berawal dari situ saya mulai menyenangi dunia hipnoterapi, hipnosis, NLP. Tahun 2008 setelah membantu banyak orang untuk hipnoterapi, untuk atasi fobia, trauma, stres, sampai akhirnya saya berpikir bagaimana membantu menurunkan berat badan dengan pendekatan hipnoterapi. Dan saat itu saya juga mengalami kondisi di mana saya dan keluarga juga mengalami kondisi overweight. Saya berpikir bagaimana ya caranya menurunkan berat badan tanpa harus pakai pil, tanpa perlu harus pakai diet, pakai jarum. Karena saya juga mengalami dan juga teman-teman mengalami, ternyata dengan diet yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu,
di jam ini, di jam itu, ditakar porsinya segini segitu, itu sangat melelahkan. Dan kemudian saya juga menjumpai beberapa orang yang mereka capek, lelah dengan penurunan berat badannya, yang mungkin pakai jarum, pakai macam-macam yang mereka akhirnya tergantung pada faktor eksternal. Oke. Jadi akhirnya saya belajar. Waktu itu masih blank ya dalam pikiran saya, apa bisa hipnoterapi untuk turun berat badan. Hingga akhirnya saya coba melakukan riset dan melakukan percobaan ke diri saya dan juga keluarga dan teman-teman, dan ternyata yang menarik adalah ternyata dengan perubahan mindset tubuh kita bisa menyesuaikan dan mengikuti apa yang diinginkan. Dalam arti ini adalah pemrograman pikiran untuk turun berat badan. Hingga tahun 2008 saya mencoba mensosialisasikan ke teman-teman. Waktu itu word of mouth, banyak sekali dari yang mereka berhasil turun berat badannya, mereka sharing ke teman-temannya, keluarganya, hingga akhirnya mulai banyak teman-teman yang mempraktekkan cara ini, hingga kemudian muncullah buku yang The Secret of Slimming yang ini. Dan saya menulis buku bukan seorang penulis, artinya bukan seorang yang profesional penulis. Saya menuliskan apa yang saya lakukan di kelas. Kelas terapi saat itu, dan ternyata responnya cukup baik. Itu pun terinspirasi dari beberapa pertanyaan yang muncul di Facebook saya atau email yang menanyakan, kok bisa ya ada foto before after di Facebook yang mereka turun berat badan puluhan kilo, belasan kilo, tanpa perlu harus pakai pil, tanpa perlu harus pakai diet, tanpa perlu harus pakai jarum. Sampai akhirnya saya menuliskan jawaban-jawaban yang di email tersebut saya coba kumpulkan. Saya juga ramu dari apa yang saya lakukan di kelas, terus hingga akhirnya jadilah buku ini. Dan gayung bersambut, ternyata ada satu penerbit besar yang mau menerbitkannya, dan akhirnya saat ini sudah lebih dari 40.000 pembaca buku The Secret of Slimming Hypnolansing ini. Dan akhirnya tahun 2008, 2009, 2010 sampai akhirnya 2011 kemarin dengan dengan teknik-teknik yang semakin kita kembangkan, semakin kita redevelop lagi, kita juga coba menyajikan dalam konsep-konsep baru dalam penurunan berat badan tanpa harus pakai jarum, pil, dengan diet. Saya juga melakukan riset, saya berguru ke banyak pakar-pakar di Indonesia maupun di luar negeri. Saya bertemu dengan Richard Bandler, saya bertemu dengan Paul McKenna, saya belajar ke Margaret Brownat, Monisa Asudani, dan beberapa tokoh-tokoh. Kemarin saya belajar dari Madeline Atkinson, itu adalah muridnya dari Milton Erickson, seorang tokoh modern hipnosis dunia.